aku kasih waktu sampai jam 19.10 mungkin. Nanti aku aku tanya lagi. Yang D sublimasi iodin. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut ke nomor 2 ya. Yang ini coba dijawab dulu, habis itu kita diskusikan. Jawabannya yang adsorpsi berlangsung hanya dalam monolayer. Nah, ini aku ngambil jawabannya sesuai sama bukunya yang Bu Nuzul terbitin ya. Yang adsorpsi kimia, jumlah lapisan layer yang terbentuk adalah monolayer. Yang nomor 3 kalian kerjain dulu, nanti kita bahas bersama-sama. Ya, yang tadi nanya nomor 1 kita bahas abis nomor 3 ya, kawan-kawan. Ya, jawabannya yang 92 sekian. Emang di soal ini nggak ada jawabannya. Ya, ini perhitungannya. Jadi kalau misalkan ini emang nggak ada jawabannya, kemarin sih aku milihnya yang B. Yang nomor 1 ini, proses berikut ini yang mengalami kenaikan entropi. Jawabannya sublimasi iodin. Kenapa? Karena dia mengalami kenaikan entropi dari padatan ke gas seperti itu. Mungkin Kak David ada yang ingin ditambahkan atau aku kurang begitu? Iya, sublimasi iodin itu kan dari padat ke gas ya. Berarti kan kalau gas dibandingkan dengan padatan kan berarti kan kemampuan dia untuk menyebabkan entropi kan lebih besar yang di gas kan. Sesuai di pembahasannya Bu Nusul tentang tentang faktor-faktor yang meningkatkan nilai entropi gitu. Karena kalau gas kan molekulnya kan bergerak bebas, makan dengan padatan. Ya, untuk nomor 3 itu biasanya itu sih harusnya dikasih tahu karena kan itu kan entropi standar ya. Tapi seringkali ya itu memang harus dihafal itu kenyataannya gitu. Mungkin kita lanjut ke nomor 4 ya, adik-adik. Kalian jawab terlebih dahulu, nanti kita diskusikan. Iya, benar yang A. Jawabannya toksin dengan karbon aktif. Mungkin kalian yang ada bukunya Bu Nuzul bisa ngelihat di materinya Bu Nuzul yang kata adsorben itu ada yang ngebahas toksin dengan karbon aktif, di mana karbon aktif ini akan menjadi adsorben dan toksin ini karbon aktifnya berfungsi sebagai obat anti diare, sehingga jawaban yang memenuhi adalah A, sedangkan yang lain tidak memenuhi. Mungkin kita lanjut ke nomor 5. Kalian bisa jawab terlebih dahulu, nanti kita bahas. Ya, jawabannya yang nomor 5 ini jawabannya yang A, karena terjadi fenomena absorpsi negatif yang berarti konsentrasi larutan KCl semakin encer setelah ditambah sama karbon aktif.
aktif seperti itu. Oh ya teman-teman, kalau ada yang kurang ngerti mungkin bisa ditanyakan kembali ya. Selanjutnya nomor 6. Aku kasih waktu 1 menit mungkin karena ini lumayan lebih mudah dari soal sebelumnya. Ya, nomor 6 ini jawabannya C. Kenapa? Karena mungkin kalian harus highlight di bagian kata suspensi. Suspensi itu udah pasti 2 fasa. Nggak mungkin suspensi 1 fasa. Dimana kalau misalkan kalian lihat kayak obat mah itu kan dia suspensi. Pokoknya suspensi sama koloid itu dia 2 fasa, walaupun dia udah dalam bentuk larutan, tapi nantinya dia akan kembali ke 2 fasa kalau misalkan dia didiamkan saja. Terus aku bahas yang kata yang nanya, yang kalau KCl encer tandanya apa? Mungkin kita bisa lihat dari aplikasi obat karbon aktif yang sebagai adsorben buat anti diare, di mana kemungkinan kalau misalkan dia seharusnya bukan absorpsi negatif, kemungkinan dia itu lebih kental kalau dari sebelumnya. Cuma kalau misalkan dibandingin kayak sama dia absorpsi negatif, kemungkinan dia lebih encer, jadi bentuknya nggak mengental seharusnya seperti itu. Apa bisa dimengerti? Oke, selanjutnya kita ke nomor 7 ya. Mungkin kalian bisa ngitung dulu, aku kasih waktu 2 sampai 3 menit, habis itu kita jawab bersama-sama. Jawabannya yang C. Jadi mungkin kalian harus merhatiin kalau misalkan data yang diketahui pertama energi Gibbs-nya itu dalam satuan kilojoule, dan habis itu data H-nya juga dalam kilojoule, sedangkan di delta S-nya itu dalam satuan joule per Kelvin. Sehingga berarti kita bisa harus mengubah ke joule semua untuk mendapatkan nilai suhu ke Kelvin satuannya. Jadi kayak yang ditertera di layar, ini 10⁻³ ini pasti bakal habis kalau dibagi. Nah, sehingga hasilnya itu 5,49 Kelvin. Seperti itu. Ada yang kurang dimengerti? 10, terus di delta G itu kan nanti ketemu sama apa delta H-nya itu pindah ruas ke delta G. Nah, sehingga min 10 dikurang dikurang uh, dikurang dalam kurung min 20. Nah, hasilnya kan jadinya 10. Nah, jadinya dia positif dan saat hasil akhirnya tetap positif seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor 8 ya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama.
Udah ada yang tahu belum jawaban untuk nomor 8, teman-teman? Ya, benar jawabannya yang Nah, ini kan ada satu di halamannya Bu Nuzul, halaman bukunya Bu Nuzul itu kan ada delta H sama dengan delta energi dalam ditambah dengan tekanan dikalikan dengan delta V. Nah, ini kan berarti kan P-nya dikatakan tetap, maka jawaban yang sesuai dengan nomor 8 itu adalah yang E, seperti itu. Kita lanjut ya ke nomor 9. Nanti kalian jawab terlebih dahulu, habis itu kita jawab bersama-sama. Oke, kita bahas saja ya bersama-sama nomor 9 ini. Jawabannya itu yang C. Pertama kan gini, diketahui kalau misalkan energi per detiknya itu adalah 25 Joule. Lalu dia menanyakan bahwa berapa gram glukosa yang harus ada di dalam tubuh kita sehingga metabolisme itu terjaga kan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu berapa total energi kita untuk satu hari aja. Nah, berarti kan 25 dikali 1 jam itu kan 360. Makanya aku di sini kali 60 dan kali 60. Kalau kalian mau langsung bukan 360 tapi 3.600, kalian kali langsung ke 3.600 juga nggak apa-apa. Lalu dikalikan 24 jam. Nah, hasilnya kan segini nih. Nah, kita kan ubah ke dalam kilojoule karena apa namanya konversinya 1 mol itu ke kilojoule kan. Nah, kalau ke kilojoule ini jadinya 2.160 kilojoule. Nah, habis itu berapa sih 1 mol untuk satu hari itu? Nah, kita bagi antara 2.160 dibagi 2.828 hasilnya 0,76. Nah, ditanyakan berapa gram. Nah, kayak biasanya kita pakai rumus mol sama dengan G per mR. Nah, di mana mR-nya glukosa ini kan 180.
kita kali 0,76, hasil dari sini hasilnya itu 136,8. Nah, kita bulatkan saja ke 137 seperti itu. Ada yang kurang dimengerti? Kalau ada yang kurang mengerti, ditanyakan saja, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ya ke nomor 10. Eh, ada nomor 10 ini tentang perbandingan seperti antara data-data di sini. Nah, mungkin aku langsung bahas aja ya, nomor 10 itu jawabannya itu yang ini nggak ada teorinya, cuma ini balik lagi ke apa namanya, hafalan. Seingatku emang H2 itu yang paling kecil di data-data dari A, B, C, D, E itu paling kecil H2. Nah, kalau kalian lihat di data di internet juga sama H2 yang paling kecil. Jadi jawabannya H2. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11 coba kalian kerjakan dahulu, terus yang foto di bawah itu option-nya option E. Kasih. Kalian udah tahu jawaban untuk nomor 11 belum? Ya, jawabannya yang nomor 11 itu adalah yang E. Nah, kayak yang dilihat penjelasannya itu juga aku kutip dari bukunya Bu Nuzul. Mungkin juga ada di PPT dosen-dosennya. Kalau misalkan kalau apa namanya, derajat kebebasannya itu 1, maka dia berada di garis. Sedangkan kalau misalkan dia
invarian atau derajatnya 0, itu dia berada di titik. Jadi yang benar adalah yang E. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 12 ya. Mungkin adik-adik bisa mengerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, ya benar jawabannya yang B. Yang pertama itu negatif karena yang produknya itu S, solid, sedangkan yang tertinggi itu di reaktannya itu ada gas dan itu kalau misalkan dikurangin lebih lebih besaran yang gas sehingga hasilnya itu adalah entropinya min. Yang kedua itu kan gas. Nah, yang produk kedua itu adalah gas, sedangkan yang lain-lainnya itu adalah yang reaktannya itu adalah solid. Yang ketiga itu hasilnya itu ada juga yang gas. Yang kedua di situ reaktannya itu ada aqueous sehingga hasilnya tetap positif. Nah, ini tuh mungkin ini lebih ke reaksi yang aplikasinya mungkin di satu yang tadi. Jadi kalian harus ingat kalau misalkan gas itu lebih tinggi nilai entropinya dibandingin fasa cair dan fasa padatan. Jadi kalau gas ada di bagian produk itu habis itu habis itu reaktannya itu ada solid atau enggak cair, berarti tetap gas yang lebih tinggi karena kan gas lebih kuat, nah entropinya lebih tinggi. Nah kalau misalkan di produknya itu adanya solid, otomatis dia udah menghasilkan minus kalau misalkan emang di reaktannya langsung gas dan cairan seperti itu. Ada yang kurang dimengerti? Ini PPT yang dari Bu Nuzul kan, yang kita tuh lihat aja yang kata perubahan fase, absorpsi panas, jadi entropinya dingin. Jadi di mana kalau misalkan entropinya di produk itu adalah gas dan dikurangi oleh padatan oleh cair, kemungkinan dia adalah positif hasilnya. Kalau misalkan yang di produk itu adalah padatan, udah otomatis dia minus karena kalau misalkan di reaktornya itu menjawab yang kata entropi padat sama cair yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar adalah yang cair karena dia itu masih bisa bergerak dan sedangkan kalau misalkan padat ya udah kayak batu padat yang absorpsi panasnya ya udah seperti itu aja. Jadi
ya dalam satu ruangan dia cuma buat batu itu doang, nggak bisa ke berpindah ke lain. Sedangkan kalau gas sama cair kan masih bisa bergerak, apalagi gas yang masih bisa bergerak, jadi absorpsi panasnya lebih cepat dibandingkan padatan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kita lanjut ke nomor 13 ya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama. Ada yang sudah tahu jawabannya nomor 13 ini? Oke, kita bahas saja ya yang nomor 13. 13 itu jawabannya yang A. Bisa dilihat dari pembahasan yang tertera, kalau misalkan fasa itu adalah setiap bagian sistem yang serba sama. Berarti kan yang option B itu benar. Dan habis itu mempunyai batas-batas yang jelas dan tertentu. Fasa itu pasti ada batas jelas dan tertentu, walaupun dia seperti suspensi yang ibaratnya kita melihatnya di kasat mata, tapi ada batas tertentu dia akan terlihat kalau misalkan itu dua fasa. Habis itu opsi C berarti benar. Habis itu suatu fasa dapat dipisahkan dari fasa-fasa lain secara mekanik. Option D itu benar. Biasanya tuh ada penyaringan, ada yang penyaringan nano, ada penyaringan yang lain, jadi pasti bisa dipisahkan walaupun itu sulit, pasti ada. Nah, habis itu jumlah fase dari campuran gas itu selalu satu. Karena gimana ya? Contohnya gini, kita hidup di ruangan berudara dan di sini ada udara. Jadi kita menghirup udara dari udara. Jadi itu gas-gas yang ada di udara kan nggak hanya oksigen doang kan, ada nitrogen, ada yang lain. Nah dia itu nggak terlihat dan dia itu menurut para ahli kalau misalkan itu dia tetap satu. Seperti itu. Ada yang kurang dimengerti? Oh ya, yang nanya, kalau asap rokok gimana? Asap rokok itu tetap satu. Jadi gini,
asap rokok kan emang dikeluarkan, kalau ini asap rokok udah ada di luar, udah ada di lingkungan, itu kan nanti terbawa sama angin. Nah, anginnya itu tetap jadi satu kesatuan, di mana antara oksigen dengan polutan dari rokok ini akan tetap tergabung, dia nanti akan menjadi satu. Jadi kayak larutan gas, fasa gas saja. Tapi kalau misalkan emang mau dipisahkan, bisa. Cuma kalau kita lihat secara kasat mata, untuk campuran gas itu tetap satu. Beda kalau misalkan suspensi akan ada di suatu titik, dia akan mengendap ataupun dia terpisah menjadi dua. Kalau misalkan kalian udah di semester lanjut, nanti kalian ngelihat kalau misalnya suspensi itu nanti akan terlihat jelas beda sama kalau gas. Walaupun itu dia sebenarnya dua dua ada dua gas yang berbeda, itu tetap terlihat satu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 14 ya. Mungkin kalian bisa jawab terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kita bahas aja ya. Untuk soal yang 14 ini mungkin kalian harus ngitung dulu reaksinya berapa data G-nya yang dihasilkan. Nah, data G yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah kayaknya aku salah ngitung, kalau itu harusnya plus 13 bukan min 13. Nah, jawabannya itu yang D. Jadinya aku cuma salah ngitung di bagian yang reaksinya, tapi walaupun itu kita ke 13, kita bandingin
jadi tetap produknya itu tidak bisa, bereaksi ke arah kanan atau ini PPT-nya Bu Nuzul kalau nggak salah, kalau misalkan reaksi ke kanan itu harus delta G-nya adalah minus. Jadi kalau misalkan dari kasus yang leusin plus glisin ini menjadi leusin, glisin, dan H2O atau air, maka jawaban yang tepat adalah yang D, seperti itu. Kalau ada yang kurang mengerti mungkin bisa ditanyakan ya. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 15 ini mungkin aku langsung bahas saja ya, karena takut kemalaman ke kaliannya. Jawaban nomor 15 ini adalah yang E. Di bukunya Bu Nuzul itu ada ada gambar yang menunjukkan molekul yang ada di permukaan dan molekul yang ada di tengah-tengah cairan kayak gitu. Di bukunya Bu Nuzul juga dikatakan kalau misalkan daya tarik molekuler pada permukaan dalam keadaan tak seimbang atau unbalance atau tak jenuh. Terus kita langsung ke nomor 16 ya. Nomor 16 juga sama soal-soal sebelumnya, 2 soal sebelumnya. Nah, nomor 16 ini yang benar itu adalah yang C, di mana di bagian reaktan itu ada gas, sedangkan di bagian bagian produknya hanya ada solid. Sehingga kalau misalkan kita kurangi solid produk dengan gas reaktannya saja, sudah pasti nilainya itu udah minus, seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17, aku langsung bahas aja ya teman-teman. Kalau 17 itu jawabannya yang D. Nah, tapi kan di option itu kan Cl2 itu sebagai split atau padatan. Nah, menurutku ini kan kayaknya yang ngetik salah, jadi harusnya gas. Nah, gas itu kan kalau misalkan entalpi standarnya itu adalah 0, jadinya jawaban yang benar adalah yang D. Seperti itu. Nah, untuk nomor 18 ini, aku bahas aja langsung, soalnya masih banyak yang perhitungan. Nomor 18 ini jawabannya itu yang E. Kenapa yang E? Kalau menurutku gini, yang kalorinya itu bernilai positif. Di PPT-nya Prof. Bambang kan bilang, kalau misalkan positif itu panas diserap sistem dari lingkungan. Nah, di bawahnya lagi ada skenario di mana yang mengatakan bahwa suatu sistem mengalami perubahan dari keadaan 1 menjadi keadaan 2. Nah, yang perlu di-highlightin itu penyerapan kalor dari lingkungan sama yang di PPT paling atas aku taruhnya. Nah, di lingkungan dengan disertai usaha atau kerja ke lingkungannya. Jadi, jawaban yang benar untuk yang E adalah melakukan kerja dari sistem ke lingkungan. Walaupun
di keterangan kalornya itu panas diserap sistem dari lingkungan. Jadi kalian kalau misalkan khususnya nih ya di Prof. Bambang itu pasti ada yang di-highlight-in, itu kalian harus benar-benar paham karena biasanya Prof. Bambang ngasih soal itu ya udah plek ketik plek yang di-highlight-innya walaupun nanti bahasanya digonta-ganti seperti itu. Untuk nomor 19 juga aku langsung jawab aja. Jawaban nomor 19 adalah yang B. Nah, jika nilai perubahan energi dalam atau E pada sistem yang berproses pada volume tetap adalah yang B hanya bergantung pada kalor sistem. Kalian bisa lihat jawabannya, penjelasannya dari bukunya Bu Nuzul yang aku kutip juga. Kalau misalkan delta U atau energi dalam, idealnya cuma bergantung dengan kalornya doang. Kalau misalkan nomor 19 kayaknya lewatin dulu, kayaknya aku ada yang salah. Jadi nanti kita bahas ulang kalau misalkan ada waktu. Nanti kalau misalkan nggak ada waktu, aku kasih jawabannya langsung ke grup. Nanya nomor 16 jawabannya apa, 16 jawabannya yang C ya teman-teman. Terus kalau yang 17 itu jawabannya 17 itu jawabannya yang D ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 20 ya. Nomor 20 ini adalah sebenarnya ini adalah aplikasi dari adsorben. Itu jawabannya yang A. Altabulgit itu juga bisa di bidang farmasi itu sebagai obat anti diare. Terus yang nomor 21 jangan terkecoh sama coret-coretannya. Jadi nomor 21 ini jawabannya 1, 2, 3, yaitu pada sistem terbuka dapat terjadi pertukaran energi dengan lingkungannya. Terus pada sistem terbuka dapat terjadi pertukaran materi dengan lingkungannya. Pada sistem terbuka tekanan uap di atas cairan sama dengan tekanan udara di luar. Jadi di PPT-nya Prof. Bambang sama bukunya Bu Nuzul tuh ada ilustrasi. Nah, salah satunya itu yang kata botol yang nggak tertutup dan dia itu nggak dilapisi sama apapun. Jadi itu disebut sama sistem terbuka. Yang ini kan panas bisa bolak-balikan tandanya, berarti panas bisa masuk dan keluar, diserap dan dikeluarkan. Water vapor juga artinya kan
tekanannya bisa bolak-balik. Nah, habis itu pertukaran energinya juga bisa dan pertukaran materinya bisa. Karena apa ya? Karena dia nggak terhalang apapun, di bagian badannya tidak tertutup sama apapun, dan di bagian lubang atas kepalanya itu juga nggak tertutup sama apapun. Jadi otomatis dia bisa melakukannya juga akan turun. Jika tidak ada perubahan besi dalam jumlah total molekul gas, perubahan entropi mungkin bernilai negatif. Salah ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mungkin apa teman-teman mau lanjut ini? Nomor 28 dan seterusnya. Masih sampai ada 2 sampai 50. Gimana? Mau lanjutkah? Atau dicukupkan saja malam ini? Oke, lanjut ya. Pengaruh suhu terhadap nilai energi bebas Gibbs suatu proses berdasarkan nilai perubahan entropi dan entalpinya adalah sebagai berikut. Oke, ini mungkin coba kalian jawab dulu aja kali ya. Karena sudah ada ini clue-nya dari sini. Coba dijawab dulu. Oke, coba kita cek jawabannya. Iya, betul. Jawabannya 2 dan 4. Karena kan kalau delta G-nya itu, delta energi Gibbs standarnya itu di atas 0, itu mungkin ini dari delta H dan delta S-nya dulu ya. Delta H-nya positif, delta S-nya positif, itu kan kan rumusnya kan gini kan. Nah, ini juga tergantung suhunya. Kalau suhunya tinggi, berarti dia harusnya di bawah 0, jadi salah ya. Kalau nomor 2 sudah jelas ya. Ini positif, negatif, di atas 0. Kalau nomor 3, delta H dan delta S-nya negatif. Jika delta H dan delta S-nya negatif adalah suhu rendah. Salah ya, justru malah tinggi, sesuai dengan rumus ini. Kalau nomor 4, delta H negatif dan delta S positif tidak bergantung suhu. Delta H negatif, delta S positif tidak tergantung suhu. Ya, betul ya. Jadi kalau misalnya dimasukkan kan delta H-nya negatif, kemudian delta S-nya positif. Kan berarti sudah pasti negatif ya. Oke. Kalau ini nomor 29, jawabannya betul semua ya.
Kalau platinum ini kan juga, jadi gini, katalis heterogen itu katalis yang wujud fisiknya itu, fasanya itu beda dengan reaktan sama produk yang akan digunakan, yang akan dihasilkan atau dipakai. Nah, ini semua kan kalau kalian lihat kan bentuknya padatan ya. Platinum, silikat, gel, perak, alumina. Nah, ini semua katalis ya. Katalis, dan sebenarnya mereka semua bisa mengabsorpsi. Jadi jawabannya betul semua. 1, 2, 3, 4. Terutama silikat gel ini biasa, ini buat kromatografi kolom. Nanti kalau kalian sudah semester atas belajar kimia organik, preparatif pasti tahu kalau silikat gel itu akan kaitannya sama kromatografi kolom. Oke, faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai entropi adalah 1. Peningkatan suhu sistem, 2. Peningkatan tekanan uap, 3. Ionisasi molekul dalam air, 4. Terbentuknya ikatan hidrogen. Oke, ini nomor 1, 2, 3, jawabannya 1, 2, 3, karena kalau misalnya terbentuknya ikatan hidrogen, maka dia kan derajat kebebasannya kan semakin rendah ya. Jumlah molekul yang bisa bergerak bebas itu kan rendah. Jadi karena ada ikatan hidrogen, berarti dia entropinya itu rendah. Oke. Besaran yang mengalami perubahan bila sistem melakukan kerja terhadap lingkungannya adalah 1. Kalor diserap dari lingkungannya, 2. Nilai kalor sistem positif, 3. Nilai kerja sistem positif, 4. Terjadi penurunan energi dalam. Nah, ini sebenarnya soalnya juga cukup rancu menurutku. Tapi coba kalian coba kerjain dulu, nanti kita bahas ya. Oke, jawabannya 1, 2, 3 ya. Tapi ini menurutku cukup rancu karena misalnya ini besaran yang mengalami perubahan bila sistem melakukan kerja terhadap lingkungannya. Kerja dilakukan oleh sistem ke lingkungan, berarti kan W-nya positif. Nah, kalau W-nya positif, apakah itu selalu berarti kalornya itu berarti diserap dari lingkungannya? Tapi lebih ke iya kan ya, karena kan kalau berarti kan kalau dia bisa sampai menghasilkan kerja, berarti dia menyerap kalor dari lingkungannya. Kalau nilai kalor berarti terus ya, yang kedua itu nilai kalornya sistem positif. Nilai kalor sistem positif diserap juga ya kan, artinya sama kayak nomor 1. Terus yang ketiga sudah pasti ya, kalau dia melakukan kerja W-nya positif. Tapi terjadinya penurunan energi dalam kayaknya juga belum tentu ya, karena ini apa, karena kan bisa aja tetap, bisa aja naik, bisa aja turun kan, tergantung proses reaksinya gimana, kemudian nanti kemudian kan bisa jadi dia tetap menghasilkan kerja itu. Jadi ini 1, 2, 3. Oke, nilai parameter termodinamika yang dapat menjadi petunjuk tentang spontanitas suatu reaksi adalah 1. Perubahan entropi positif, 2. Perubahan entalpi negatif, 3. Perubahan energi Gibbs negatif, 4. Suhu tinggi. Oke, ini juga sama ya kayak yang tadi, yang hubungan antara energi Gibbs, entropi sistem, perubahan entropi sistem sama perubahan entalpi. Oke, mungkin coba dijawab dulu.
Oke, jawabannya 1, 2, 3. Kalau perubahan entropinya positif, perubahan entalpinya negatif, jadi dia nah ya di sini sebenarnya juga rancu ya menurutku. Karena tapi sebenarnya ini kayak menurutku lebih ke satu paket itu. Jadi kalau misalnya perubahan entropinya positif, perubahan entalpinya negatif, berarti pasti dia perubahan energi Gibbs-nya negatif. Jadi tidak tergantung dari suhu. Oke, lanjut. Berikut ini gambar diagram fasa. Nah, ini fasa air ya. Ini TM1. TM1 ketika kalian ini diajarin sama Prof. Suko ya. Nggak tahu, kalau zamannya kakak masih Prof. Suko. Nah, ini sistem air. Oke, mungkin langsung dibahas aja. Jawabannya 1, 2, 3. Coba ya. Es dapat menyublim apabila tekanannya kurang dari 4,58 mm Hg. 4,58 mm Hg itu di mana di sini kan? 4,58 mm Hg. Nah, ini kalau ditarik garis lurus, berarti kan es itu kan masih di fase padat. Nah, kalau tekanannya kurang dari 4,58 mm Hg, katakanlah dia di titik ini, di titik ini, di titik ini. Asalkan 4,58, di bawah 4,58. Kemudian dia diturunkan. Tekanannya diturunkan pada suhu berapapun di bawah 0,010 derajat Celcius, berarti kan dia bisa menyublim dari padat ke uap. Berarti benar ya. Kemudian es dapat menyublim apabila tekanannya kurang dari 1 atm. 1 atm itu kan 760 mm Hg. Jadi di sini kalau tekanannya kurang dari 1 atm juga masih bisa kan. Kalau misalnya ini diturunkan tekanannya cus gitu. Nah, ya sudah, berarti dia masih bisa dari padat ke uap. Pada saat es menyublim suhu penyubliman di bawah 0,010 derajat Celcius. Pada saat es menyublim suhunya di bawah 0,010 derajat Celcius. Ini kan 0,010 derajat Celcius. Ini kalau tarik garis lurus ke atas, nah sebenarnya dia masih bisa kan, karena pada saat es menyublim itu kan sudah pasti di bawah 0,010 derajat Celcius. Bayangin kalau misalnya kalian lebih dari 0,010 derajat Celcius, katakanlah di sini itu bentar. Oh iya bisa ya. Tapi kan ini kan nggak menunjukkan sebuah keharusan ya. Jadi menurutku masih benar. Kalau pada saat es menyublim itu suhu penyublimannya itu di bawah 0,010 derajat Celcius. Kemudian pada keadaan normal es dapat menyublim dalam keadaan kering. Keadaan normal itu biasanya kan 1 atm 25 derajat Celcius, ya kan? Jadi sudah lebih dari ini kan 0,010 derajat Celcius. Nah, berarti kalau misalnya dia lebih dari 0,010 derajat Celcius, kalau misalnya dia menyublim katakanlah dari sini ya, berarti kan sudah berubah cairan terus dia jadi uap. Di menyublim itu kan dari padat ke uap kan, jadi salah ya. 1, 2, 3. Oke, ini jawabannya 3. Kemudian reaksi dapat berpasangan dengan hidrolisis ATP yang mempunyai delta G min 31. Ini berarti sebenarnya 1 dan 3 juga bisa sih, tapi aku sendiri juga masih ragu sama yang 1. Masih diperlukan untuk melakukan kopling langsung dengan sintesis protein. Oh ya, berarti bisa juga ya kopling langsung dengan sintesis protein kan, berarti kan ini kalau misalnya di kopling kan bisa. Berarti kan bisa terjadi sintesis protein itu kan karena energi bebas dari sini kan ditambah, berarti kan masih negatif dan energi bebasnya masih bisa dipasangkan dengan pembentukan ATP, ADP plus. Ini juga masih bisa karena kan dipasangkan dengan pembentukan ATP. Pembentukan ATP tidak spontan, maka kalau misalnya dikasih yang ini dikopling dengan yang ini oksidasi glukosa berarti masih bisa.
merupakan reaksi tidak spontan pada suhu tubuh. Reaksi tidak spontan pada suhu tubuh. Ya, kalau ini kan terjadi di tubuh ya. Kalau dia dalam tubuh aja, delta G-nya itu min 2880, berarti kan kalau misalnya itu hubungannya itu kan plus R, apa ya tadi? Min RT dan K ya. Ya, masih tetap bisa ya kan, spontan. Jadi, menurutku yang tepat 1, 2, 3. Kemudian, ini nomor 35. Mungkin coba bisa dikerjain dulu. Oke, mungkin dibahas saja ya. Reaksi berlangsung ini kalau misalnya sebuah reaksi diketahui nilai delta H-nya itu min 13,65 kJ, delta S entropi standarnya itu min 75,8 Joule per Kelvin. Berarti kalau misalnya data ini dihitung, kalau misalnya menggunakan T-nya itu 25, berarti kan 273 Kelvin. Itu dimasukkan ke rumus ini, ke penghitungan delta perubahan entropi total itu nggak spontan ya. Kalau misalnya pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian reaksi tidak spontan karena delta S sistem negatif, benar. Reaksi spontan karena delta H negatif. Ini juga kurang tepat ya menurutku, karena kalau misalnya delta H-nya negatif, itu dia kan masih ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu perubahan entropi sistem. Nah, kalau perubahan entropi sistemnya itu nggak sesuai, berarti kan sebenarnya kan patokannya itu kan delta S total. Kalau misalnya delta S sistemnya itu nggak memenuhi, kalau misalnya dijumlahkan dan ternyata delta S alamnya itu, delta S totalnya itu masih di atas 0, di bawah 0, berarti kan tetap aja dia tidak spontan. Nah, kalau misalnya dia reaksi bersifat eksotermik, itu sudah jelas karena perubahan entalpinya kan min 13,6 min ya kan. Min itu berarti dia eksotermik gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas tadi? Oke, nggak ada ya. Baik, kalau gitu tutornya mungkin malam hari ini sampai sini dulu. Pertemuan selanjutnya kemungkinan besar hari Jumat juga. Mungkin jamnya lebih maju ya daripada jam segini ke malaman jam 18.30 minggu depan. Tapi
akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh PJ nanti ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat perhatiannya. Oh iya, ya nanti bisa di-share. Nanti akan di-share ya. Oke. Kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave Zoom ya. Oke, makasih.